Ketemu lagi dengan saya Edi Prayitno Mu'alaf. Kali ini kita akan mengupas banyak hal masalah agama-agama Semit dengan pakarnya langsung, yaitu Bapak Menahem Ali. Assalamualaikum Pak Menahem Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas banyak hal yang berkaitan dengan masalah Taurat, masalah bahasa Ibrani dan sebagainya, terutama masalah agama-agama, perbandingan agama antara Kristen dan Islam. Gitu Pak Ali ya. Untuk pertama, kita mau tahu dulu, apa sih Pak Ali pentingnya kita belajar bahasa asli? Orang Islam menguasai bahasa Arab, orang Kristen harusnya juga menguasai bahasa Ibrani, karena kitab-kitab mereka adalah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Seberapa penting kita umat Islam belajar bahasa Arab, dan juga umat sebelah harus juga menguasai agama-agama asli mereka? Pertanyaan itu sangat bagus sekali untuk kita pahami bersama, bahwa bahasa asli itu merupakan bahasa yang amat penting. Apalagi bahasa asli itu terkait dengan kitab suci. Sebab kitab suci tanpa ada bahasa asli itu sesuatu yang menjadi impossible. Dalam konteks itu, semua umat beragama pasti punya yang namanya kitab suci dalam bahasa aslinya. Itu sesuatu yang perlu dipahami bersama. Umat Hindu punya bahasa asli, bahasa Sanskrit dalam teks kitab suci Weda. Umat Buddha punya bahasa asli, bahasa Prakrit untuk penulisan kitab Dhammapada. Muslim punya bahasa asli, bahasa Arab untuk penulisan Al-Quran. Dan kaum Yahudi punya bahasa asli, bahasa Ibrani. Dan bahasa Ibrani itu juga menjadi bahasa suci kaum Kristiani. Dengan cara seperti itu, bahwa posisi kitab suci betul-betul urgent dalam semua penganut agama. Tanpa dibekali dengan pengetahuan bahasa asli, tentu kita akan menemukan hal-hal yang justru nanti bisa dikatakan menyimpang dari apa pesan utama dari kitab suci itu sendiri. Sekali lagi, bahasa asli itu adalah sebuah tanda bahwa pewahyuan itu bisa dinalar secara benar, bisa dieksegesis secara benar, sesuai dengan apa yang diwahyukan pada awalnya. Jadi bahasa asli, terutama bahasa Arab dan bahasa Ibrani, itu ada kedekatan. Sebagaimana kedekatan antara bahasa Jawa dengan bahasa Sunda. Dan bahasa asli Ibrani dengan bahasa Arab, misalnya kalau orang Arab menyebut ini Rosh, orang Ibrani menyebutnya Resh. Misalnya dalam kitab Kejadian atau kitab Sefer Bereshit, disebutkan pasal 1 ayat 1 itu bunyinya Bereshit bara Elohim et hasmayu et ha'arij. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tentu ini penting, apa makna Bereshit? Ternyata istilah Bereshit berasal dari dua kata. Dari kata Ber dan Reshit. Reshit berasal dari kata Resh. Ternyata Resh itu artinya kepala. Dan ketika dimaknai dengan pada mulanya, memang yang pertama kali keluar dalam proses kelahiran itu adalah kepala. Dan itulah yang kemudian menjadi makna sosial dalam konteks kitab suci, diartikan pada mulanya, merujuk pada makna kepala. Nah, ini penting dalam mempelajari bahasa asli Ibrani. Begitu pula dalam mempelajari bahasa Arab. Tanpa mempelajari bahasa asli bahasa Arab, tentu kita akan kesulitan memahami pesan suci dari kitab suci Al-Quran itu sendiri. Apakah tokoh-tokoh Kristen, pendeta, romo, dan sebagainya, apakah saat ini mereka sudah menguasai bahasa asli? Yang saya tahu, di antara semua umat Kristiani itu ada perbedaan pendapat mengenai bahasa asli. Mengenai kitab Injil misalnya, atau Perjanjian Baru lebih tepatnya, yang asli bahasa Syria. Itu menurut komunitas Ortodoks Syria, Ortodoks Assyria menyatakan begitu.
begitu. Tapi ortodok Yunani, ortodok Syria mengatakan bahwa yang asli itu adalah bahasa Yunani. Itu bukan wilayah kita untuk mencampuri urusan persoalan bahasa asli. Tapi yang jelas di antara dua komunitas ini sama-sama ortodok memahami bahasa asli, yang satu bahasa Syria, yang satu bahasa Ibrani, Yunani. Bagi yang lain Yunani itu bahasa asli, bagi yang lain itu terjemahan. Sebaliknya, yang satu mengatakan bahasa Syria itu yang asli, bahasa Yunaninya terjemahan. Nah, tidak semua orang-orang yang menekuni bidang kitab suci itu, terutama di Indonesia khususnya, tahu bahasa asli kitab itu, kitab suci tersebut. Maksud saya, tidak semua mempelajari bahasa Syria dan tidak semua mempelajari bahasa Yunani. Kebanyakan mereka lebih akrab dengan terjemahan. Sebaliknya, umat Islam lebih khusus harus mengetahui bahasa aslinya itu sendiri. Jadi contoh konkret saja, semua Muslim kalau mengkaji Al-Quran selalu dikatakan mari kita buka surah Al-Baqarah. Jarang sekali itu misalnya mereka mengatakan mari kita buka surah sapi betina. Jarang sekali mengatakan begitu. Sebaliknya, kalau dalam kekristenan lebih akrab dengan terjemahan. Makanya semua teks yang diingat oleh jemaat itu istilah terjemahan. Misalnya kitab Kejadian, mereka lebih tidak akrab dengan istilah Sefer Bereshit. Apa itu Sefer Bereshit? Mereka tidak paham. Tapi kalau kitab Kejadian mereka paham. Sebaliknya Muslim lebih akrab bahasa aslinya dibanding yang terjemahan. Jadi konklusinya, umat Kristiani memang jarang sekali akrab dengan bahasa asli. Dan itulah yang menjadi perbedaan dengan umat Islam. Tapi memang ada plus minus. Muslim lebih tahu bahasa aslinya tapi nggak ngerti maknanya. Sementara umat Kristiani lebih akrab dengan maknanya tapi tidak tahu bahasa aslinya. Saya kira kedua komunitas iman ini bisa saling belajar. Oke, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, menurut perspektif Al-Quran, sebetulnya apa sih kitab Taurat itu? Memang istilah Taurat atau Torah itu sesuatu yang amat urgent ya untuk dibahas, apalagi dalam konteks agama-agama Ibrahimiyah. Di dalam Al-Quran memang ada penyebutan nama kitab suci Taurat, disebutkan dalam Al-Quran mengenai istilah itu. Tapi semua para ahli, terutama para ulama klasik, memberikan informasi kepada kita bahwa istilah Taurat di dalam Al-Quran itu bukan asli berbahasa Arab. Istilah tersebut, Taurat itu bukan asli berbahasa Arab, tapi itu adalah istilah bahasa Ibrani yang diarabkan. Sehingga kalau dalam bahasa Ibrani, lafal itu disebutkan Torah, tapi dalam bahasa Arab disebutkan Taurat. Tapi maksudnya merujuk pada benda yang sama, merujuk pada objek yang sama. Cuma masalahnya, istilah Torah yang kemudian dalam bahasa Arab menjadi Taurat, itu asal usulnya apa dalam konteks linguistik atau dalam konteks bahasa. Ternyata istilah Torah itu menunjuk pada bendanya. Sementara benda itu memiliki sifat or itu artinya cahaya. Orang yang mengajarkan Torah yang memiliki sifat or itu disebut more. Sedangkan tindakan mengajar ini disebut yara. Jadi pelakunya disebut more, tindakan atau aktivitasnya disebut yara, sedangkan bendanya disebut Torah, memiliki sifat atau karakter or, yang memang asal usulnya dari kata or. Kemudian muncul kata benda Torah itu, yang kemudian dalam makna kamus Torah diterjemahkan menjadi hukum, atau dalam bahasa Syriak disebut nomos, dalam bahasa Yunani disebut nomos, dalam bahasa Syriak disebut namus. Jadi itulah yang kemudian kita bisa pahami dalam konteks kebahasaan. Kebanyakan pendapat dari umat Muslim untuk mencari di mana kitab Taurat itu sekarang, rata-rata mereka mengatakan bahwa Taurat sudah tidak ada. Padahal kalau orang Kristen atau orang pakar-pakar Alkitab mengatakan bahwa kitab Taurat itu masih ada. Bahkan kitab Taurat itu
yang dipakai oleh orang Yahudi pun sampai hari ini masih ada. Nah, hubungan antara Tauratnya orang Yahudi dengan Tauratnya orang Kristen dan pendapat orang Islam sendiri tentang apa itu Taurat itu bagaimana, Pak Ali? Ini pertanyaan yang memang menjadi pertanyaan krusial, bahkan debatable. Artinya berkaitan dengan istilah Taurat di dalam Al-Quran atau istilah Torah itu sendiri memang menjadi perbincangan yang amat luar biasa. Karena ini berkaitan dengan istilah Islam, juga berkaitan dengan istilah Kristen, juga berkaitan dengan istilah Yahudi. Tiga komunitas agama ini saling memperbincangkan mengenai apa itu yang dimaksud dengan Torah. Supaya pembahasan kita ini lebih menarik, coba kita bahas dulu menurut versi Quran sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-A'raf, yakni surat yang ke-7 ayat 157. Tolong dibacakan teks terjemahan Indonesianya saja dulu. Surat Al-A'raf ayat 157 begini bunyinya, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang diri mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, ternyata di sini disebutkan, ternyata Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati itu ternyata tertulis di dalam kitab Taurat. Yang Taurat yang mana ini ya? Di dalam surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil." Ayat ini menarik untuk dibahas karena Allah menginformasikan bahwa orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah, mereka mengetahui bahwa dia telah termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi mengenai Rasul Nabi yang ummi ini, dia itu telah termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil. Ini yang versi Quran ya, berbahasa Arab. Sebentar. Coba ini bandingkan dengan versi yang terjemahan bahasa Ibrani. Ini menarik karena ini Al-Quran bahasa Ibrani. Nah, ini bahasa Ibrani. Oh. Disebut Hak-Quran Beleson Akhir. Jadi Hak-Quran Beleson Akhir. Ini terbitan dari Israel. Oh, dari Israel. Jadi terbitan Israel. Di sini disebutkan bunyi begini. Alla ashar hal khim akhiri hashaliyah النبي شأنه يدعى كرو وكتوف. Nah ini maksudnya alladzina yattabi'una ar-rasul, itu disebut di sini hasadiyah. Hanabi sya'anu yud'a kiro uketof. An-nabiyil ummi, Nabi yang ummi dalam versi bahasa Ibrani disebut Yodea Kero Uketov, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Aser Mot'im Oto Katuf, yang dia ini telah tertulis, termaktuf, katuf Islam Betora Ube Injilyon, dan juga termaktub di dalam Injil. Ini penting untuk dipahami apa itu istilah katuf. Kalau bahasa Ibrani disebut katuf, bahasa Arabnya disebut maktuban.
yang tertulis. Yang tertulis. Jadi Nabi kita, Rasul yang ummi itu, beliau itu telah termaktub, telah tertulis di dalam kitab Taurat menurut Quran, informasi Quran. Tapi kita sebagai seorang akademisi, sebagai seorang agamawan Muslim tentu bertanya, apa betul beliau itu termaktub di dalam kitab Taurat itu? Nah, kalau kitab Taurat itu memang menyatakan demikian, kitab Taurat yang mana? Soalnya selama ini Taurat tidak pernah menyebut Nabi Muhammad. Dan orang-orang Kristen mengatakan kitab kami tidak pernah menyebut Nabi Muhammad. Sedangkan di dalam Al-Quran disebut Nabi Muhammad tertulis dalam Taurat. Ini yang salah Al-Quran atau yang salah Tauratnya? Atau tadi yang dikatakan Pak Ali, ada Taurat yang asli dan ada Taurat yang tidak asli. Nah, mungkin Pak Ali bisa jelaskan. Supaya nanti informasi ini tidak disalahpahami, redaksi Quran ini unik. Kenapa saya katakan unik? Quran hanya menyebutkan, memberikan informasi bahwa Rasul yang disebut Nabi yang ummi ini namanya telah termaktub di dalam Taurat. Saya fokus kepada Taurat, saya tidak bahas mengenai Injil. Informasi ini sangat begitu sederhana. Artinya tidak menyebutkan redaksinya seperti apa di dalam kitab Taurat itu, sehingga diklaim menurut Quran beliau termaktub di dalam kitab Taurat. Redaksi ini yang mirip dengan Quran sebetulnya ada sesuatu yang sepadan. Sebagaimana ketika Yesus juga mengatakan bahwa dia juga telah termaktub di dalam kitab Taurat. Coba lihat dalam Injil Lukas pasal 24 kalau nggak salah, ayat 44 coba. Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 ya. Coba tolong dibaca terjemahan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Berarti di sini disebutkan bahwa tentang dia ada ucapan Yesus bahwa ternyata nama Yesus juga tertulis di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Apakah ini betul? Sebetulnya secara harfiah memang tidak disebutkan nama dia termaktub di dalam kitab Taurat. Dalam Quran yang versi berbahasa Arab tentunya tidak disebutkan mengenai bahwa nama dia telah termaktub di dalam kitab Taurat. Tidak ada informasi begitu. Hanya disebutkan tentang dia, tentang Rasul Nabi yang ummi, tentang dia itu telah termaktub di dalam kitab Taurat. Sebagaimana tentang Yesus, tentang dia juga termaktub di dalam kitab Taurat. Itu menjadi PR bersama sebetulnya, baik Kristiani maupun Muslim untuk membuktikan itu. Apa betul tentang Yesus itu telah termaktub di dalam kitab Taurat? Apa betul tentang Nabi yang ummi yang disebut Rasul itu juga termaktub di dalam kitab Taurat? Nah, fakta real, kalau kita baca kitab Taurat sekarang, kita tidak menemukan data itu. Ya kan? Tidak ada. Tidak ditemukan data mengenai itu. Nama langsung tidak ada. Nama langsung juga tidak disebut, apalagi mengenai tentang dia dalam rinciannya juga tidak disebutkan. Jadi Taurat yang dimaksud ini Taurat yang mana? Betul. Nah, saya izinkan saya membaca dari kitab Peshitta. Dalam Peshitta ini kitab Al-Ahdul Jadid Suryani Peshitta. Ini ada Tarjamah Bainas Syutur Suryani Arabi. Ini Taurat. Ini pernyataan Yesus sendiri tapi yang mendekati bahasa beliau, yakni bahasa Syria. Disebutkan begini. Ve'emar lechon alain innain mille dimallet amkhon qad levat khon heveit dvalehu denistalam kol middem deketif. Nah, disebutkan kol middem deketif benamosa Moshe. Benamosa Moshe. Jadi kalau versi bahasa Suryaninya disebut namosa.
Namosa itu namus. Namus. Nah, dalam bahasa Arabnya menjadi namus. Bahasa Suryaninya namosa. Moshe yang menunjuk pada Musa. Jadi nama beliau, bukan nama beliau, maksud saya tentang dia telah tertulis dalam namusnya Musa atau Tauratnya Musa. Tentu saja ini menjadi problem. Apakah Taurat yang sekarang ini telah memperbincangkan mengenai Yesus dan Muhammad sebagai Rasul dan Nabi yang ummi? Itu pertanyaan mendasar bagi Muslim maupun Kristiani. Ternyata kita nggak menemukan data itu. Taurat yang sekarang ini kita yang nggak dipakai menemukan orang data Kristen itu tidak ada. Sampai hari ini pun kita kesulitan untuk menemukan itu. Berarti orang Kristen sampai sekarang mencari nubuatan ini yang Dalam kitab Taurat, dalam Taurat tidak ada. Tidak ada. Artinya Taurat yang sekarang yang disebut Perjanjian Lama, bagian dari Perjanjian Lama, kita nggak menemukan data itu. Tetapi ada sesuatu yang perlu menjadi pembelajaran kita bersama. Dalam agama Yahudi itu, Taurat itu dibagi dua. Ada yang namanya Torah Sebichtaf dan Torah Sebealpi. Nah, Torah Sebichtaf itu yang dimaksud adalah Taurat yang tertulis, yang dipakai orang Diktaf. Kristen. Nah, itu yang dikenal sekarang menjadi Perjanjian Lama. Ya. Sementara Torah Sebealpi itu Taurat yang dilisankan. Nah, Torah yang dilisankan itu sebetulnya suatu saat saya akan bahas mengenai ini, bahwa memang betul Nabi Muhammad itu juga dibicarakan di dalam Torah Sebealpi, terutama dalam Sefer Devarim pasal 33 ayat 2, bahwa Tuhan datang dari Paran, Tuhan datang bersinar sampai ke Paran. Ternyata dalam Taurat Sebealpi itu merujuk kepada Bnei Yishmael, anak-anak keturunan Ismail. Suatu saat akan saya bahas itu. Tapi saya tidak akan fokus ke sana, cuma hanya bicara mengenai Taurat. Jadi sekali lagi, Taurat yang tertulis, yang sekarang ini kita jumpai, memang tidak disebutkan secara harfiah mengenai pernyataan apa yang dimaksudkan oleh Yesus maupun berkaitan dengan pernyataan Quran bahwa Nabi Ummi termaktub dalam kitab Taurat itu. Taurat yang sekarang maksudnya. Kemudian untuk nama Nabi Muhammad sebetulnya itu tertulis di dalam kitab Taurat yang tidak tertulis ya. Itu ada di dalam kitab apa? Misalnya Midrash Bereshit Rabbah. Nah, itu disebutkan Midrash Bereshit Rabbah, disebutkan mengenai itu. Cuma ini kan tidak fokus ke sana. Kita akan bedah soal ini dalam session yang lain. Cuma sekarang kita bicara mengenai Torah. Torah itu ternyata memang dibagi dua. Ada Torah Sebealpi dan Torah Sebichtaf. Nah, Torah Sebichtaf itu memang secara harfiah tidak menyebutkan mengenai siapa dia An-Nabiyul Ummi maupun siapa dia mengenai Yesus. Yang sekarang ya. Kalau kita bicara yang sekarang. Tetapi disebutkan dalam Taurat Sebealpi mengenai Nabi Muhammad itu memang terkait dengan Torah Sebealpi. Suatu saat akan kita ada buktinya ya. Oke, Pak Ali. Untuk Alkitab itu saya dengar ada nama Nabi Muhammad disebutkan. Kalau tidak salah di kitab Kidung Agung ya, bukan kitab Taurat. Kalau kitab Taurat kan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan saja. Ternyata di kitab Kidung Agung itu katanya disebut nama Nabi Muhammad. Apa betul itu? Memang fokus dari perbincangan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157 itu hanya merujuk pada Taurat, bahwa beliau telah terjelaskan termaktub di dalam kitab Taurat. Taurat di situ yang dimaksud tentu saja merujuk pada 5 kitab Musa, Hamisahum Torah. Jadi Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar dan Sefer Devarim. Merujuk pada 5 kitab Musa itu. Ini yang disebut sebagai Taurat. Nah, kalau Pak Edi menanyakan kepada saya bahwa nama beliau termaktub di dalam kitab Kidung Agung, bahasa aslinya itu tidak disebut Kidung Agung, itu terjemahannya, itu Kidung Agung. Bahasa aslinya itu menyebutkan Shir Hashirim. Shir Hashirim itu istilahnya apa yang dituliskan oleh Salomo. Nah, istilahnya kalau bahasa kita menyebutnya Wahyu Salomon dalam tanda kutip, ya, kitab Sulaiman. Di dalam pasal 5 ayat 16 memang ada yang kemudian diklaim oleh sebagian Muslim
bahwa beliau memang namanya termaktub di situ dengan istilah Muhammadim. Ini akan kita bahas, tapi ini tidak merujuk pada Torah. Iya, bukan. Ini bukan Torah, Bukan. ini di luar kitab Torah. Masuk kategori kitab nabi-nabi Nabi-nabi. dan kitab tulisan-tulisan suci. Jadi bukan merujuk pada kitab Torah. Jadi kita fokus pada kitab Tauratnya dulu. Iya. Nah, berkaitan dengan ini pula, memang dalam Al-Quran itu informasi ayat demi ayat itu saling menguatkan. Misalnya dalam surah Ali Imran, itu ayat 81, Allah berkata, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin." Dan ingatlah tatkala Allah telah mengambil sumpah perjanjian agung bersama para nabi. Nah, di dalam bahasa Spanyol di sini disebutkan "y ten presente el compromiso que Allah pidió a los profetas". Jadi di sini an-nabiyyin teksnya menyebut a los profetas. Dan di sini juga menggunakan istilah el compromiso, atau dalam bahasa lain, istilah lain dalam bahasa Spanyol itu disebut contrato. Contrato itu berarti sebuah ikatan perjanjian yang mengikat, yang tidak bisa dibatalkan. Jadi memang berkaitan dengan apa? "Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna." Kemudian bila nanti datang sang rasul yang membenarkan apa yang ada pada tangan kalian, maka wajib bagi kalian untuk beriman kepadanya dan menolongnya. Ini sumpah perjanjian mengenai beliau itu sudah termaktub, dan itu tertulis dalam kitab nabi-nabi. Nah, ini nanti kita bahas lebih konkret lagi. Tapi yang jelas fokus kita, beliau memang termaktub dalam kitab Taurat. Tapi Tauratnya seperti apa? Sehingga kalau kita cari sekarang itu kok tidak langsung menunjukkan data. Sementara kita juga menemukan hal yang sama, fakta yang hampir mirip. Ketika kita bicara mengenai Yesus juga tidak termaktub dalam teks Taurat itu secara harfiah di mana mengenai beliau. Jadi ini PR bersama sebetulnya. Iya. Nah, cuma ini akan kita bahas pada season yang berikutnya. Kita fokus kepada kitab Taurat. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kitab Taurat itu sudah dirubah-rubah. Ayatnya kalau Di dalam bisa di dalam surat An-Nisa ayat 46 di sini disebutkan, yaitu orang-orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan mereka mengatakan pula, "Dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa." Dan mereka mengatakan, "Ra'inna," dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, "Kami mendengar dan patuh," dan "Dengarlah dan perhatikanlah kami," tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis sekali. Di sini disebutkan orang Yahudi mereka telah merubah-rubah. Ya, ayat ini menjadi pembahasan yang lebih mengasyikkan untuk kita perbincangkan selain ayat yang termaktub dalam surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 157. Di sini memberikan informasi tambahan bahwa minalladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Orang-orang Yahudi yuharrifunal kalima, mereka telah mentahrif kalimat firman Allah itu amma wadhi'i, dari tempatnya. Ini kalau dikatakan tahrif berarti ada perubahan. Tahrif itu artinya perubahan. Perubahan di sini bisa perubahan secara lafdhiyah, juga perubahan secara maknawiyah. Apakah dua-duanya di situ terjadi fakta real sekarang? Jawaban saya mengatakan ya. Nah, coba, ini kebetulan saya punya dokumen. Ini dokumen yang cukup menarik untuk dibahas. Karena di sini ada buku penting yang memperbincangkan mengenai version atau versi. Versi bukan versi terjemahan ya. Ini versi bahasa aslinya. Aslinya ya. Bahasa asli Ibrani itu ternyata ada beberapa versi. Pak Ali punya dia. Nah, kebetulan saya punya.
Ini kebetulan informasi dijelaskan secara detail perbedaan bacaan secara lafdiyah yang termaktub di dalam dua versi Taurat, versi Samaria dan versi Yahudi. Jadi orang kebanyakan tidak paham apa itu Taurat versi Samaria, apa itu Taurat versi Yahudi. Taurat dikirain cuma satu. Kaum Kristiani kadang-kadang memahami yang disebut Taurat itu versi Yahudi, nggak ada versi yang lain. Padahal Taurat itu ada dua versi sampai hari ini. Pertama versi Taurat versi Yahudi dan versi Samaria. Isinya beda-beda. Kalau ini fakta real ya. Perbedaan bacaan antara versi Yahudi dan versi Samaria disebutkan di sini. Ini disebut Nosa Somroni. Berarti ini teks asli versi Samaria punya begini. Kemudian Nosa Yehudi. Jadi bacaan Taurat menurut versi Yahudi. Bacanya beda. Coba. Ini artinya beda. Ya tentu saja kalau bacaan beda, arti juga beda. Ternyata banyak perbedaan. Bukan hanya perbedaan dalam huruf yang menyebabkan perbedaan makna. Perbedaan tambahan kata demi kata juga ada. Disebutkan di sini. Ini coba bayangkan ya. Sampai segini banyak. Ini baru berkaitan dengan Torah. Yang dipakai orang Kristen yang mana ini? Ya tentu saja ini daftar perbedaan antara versi Samaria dan versi Yahudi. Ini lebih lengkap lagi. Kalau ini kan judul teksnya Hanosha Somreni al-Shelhat Torah Mekarat Yahudiyin. Jadi ini versi Tauratnya orang-orang Samaria dengan perbedaan bacaan menurut versi Yahudi. Ini daftarnya lengkap di sini. Tadi saya sudah tunjukkan ya. Nah, ini fakta real. Kebetulan ini saya punya buku yang jarang sekali orang punya. Ini judul lengkapnya The Torah, Jewish and Samaritan Version Compare. A side-by-side comparison of the two versions with the differences highlight. Arranged by Mark Solson. Disusun oleh Mark Solson. Ini berkaitan dengan Torah versi Yahudi dan versi Samaria. Versinya ada perbedaan bacaan. Nah, kalau Ibraninya disebutkan Torah Girsa Yehudi wa Girsa Somroni Behasava. Jadi diperbandingkan. Nah, ternyata di sini ini lebih detail. Di sini versi Yahudi, di sini versi Samaria. Bahkan coba, ini bukan perbedaan huruf. Ini perbedaan kata demi kata. Di sini ada, di sini tidak ada. Yang kosong ini tidak ada. Berarti versi Yahudi ini nggak ada. Versi Samaria ada. Ini sesuatu yang tentu saja harus diketahui bersama. Menurut versi Yahudi, versi Samaria, orang Samaria menambahi. Tapi menurut orang Samaria, orang Yahudi yang mengurangi. Padahal sama-sama Torah. Ini perbedaan berapa kata ini? Lebih tua mana ini? Antara Yahudi sama Samaria? Lebih tua Samaria. Nah, ini contoh pertama ya. Ada contoh-contoh lain. Loh, coba, ini lagi. Ini versi Yahudi kayak begini. Ini kosong semua, nggak ada. Yang versi Samaria, nah ini yang huruf tebal. Ini banyak sekali kata-kata. Otomatis informasi itu tidak sama. Teks redaksi pewahyuan ternyata beda. Untuk kitab orang Kristen pakai yang Samaria atau yang Yahudi sekarang? Nah, mereka orang Nasrani pakai yang versi Yahudi. Jadi mereka ada kesamaan Tauratnya dengan Yahudi. Tapi dengan Samaria beda. Padahal lebih tua Samaria. Lebih tua Samaria. Huruf-huruf yang dipakai juga lebih tua versi Samaria. Nah, supaya kita bisa memahami secara utuh, saya ambil contoh misalnya ya. Ini bukan persoalan perbedaan kata demi kata, bahkan perbedaan kalimat demi kalimat, ada yang kosong-kosong tadi ya, banyak sekali di sini. Saya ambil contoh satu huruf pun itu kadang bisa mengubah makna. Misal, coba lihat dalam versi terjemahan Indonesia ya. Kitab Kejadian, Sefer Bereshit ya, pasal 22. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung
yang akan kukatakan kepadamu. Nah, di sini disebutkan ada satu kata penting yang justru itu membuat perbedaan pemahaman, bukan sekedar pemahaman, teksnya memang beda antara versi Samaria dengan versi Yahudi. Di sini disebutkan Eretz Hamoria. Eretz Hamoria itu versi Yahudi. Versi Samaria bukan disebut Eretz Hamoria, tapi Eretz Hamoreh. Disebutkan Eretz Hamoreh. Ya. Perbedaannya itu ada penggunaan huruf yod dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Ibrani Yahudi maksud saya. Tapi yang versi Samaria tidak ada penggunaan huruf yod. Artinya? Mungkin orang memahami disebut Eretz Hamoreh atau disebut Eretz Hamoreh maupun Eretz Hamoria merujuk pada tempat yang sama, cara melafalkan berbeda. Ada yang mengatakan begitu, tapi sebetulnya itu tidak benar. Yang benar adalah Eretz Hamoria menunjuk pada tempat suci yang ada di Yerusalem. Sedangkan Eretz Hamoria menunjuk pada tempat suci yang ada di Gerizim. Itu wilayah bagian utara. Jadi jauh sekali perbedaannya. Jadi bukan menunjuk pada perbedaan cara melafalkan, tapi memang fakta real merujuk pada lokasi yang beda. Eretz Hamoreh menunjuk pada wilayah utara, sedangkan Eretz Hamoria menunjuk pada wilayah selatan. Ini nanti lebih tegas lagi, apa yang dimaksud sebagai Eretz Hamoreh itu. Sementara saya pernah menulis buku yang diterbitkan di Malaysia. Itu saya kutipkan dalam buku saya itu termaktub dalam buku ini, yakni bisa dicek pada kitab. Jadi menurut Sefer Bereshit pasal 22 ayat kedua, dalam versi Torah Samaria itu disebutkan Eretz Hamoreh. Tentu saja beda dengan Eretz Hamoria versi Yahudi. Eretz Hamoreh itu menunjuk pada lokasi istimewa tempat suci yang ada di Gunung Gerizim. Itu bisa dibaca dalam kitab Ulangan atau Sefer Devarim pasal 27 ayat yang keempat. Kitab Ulangan pasal 27 ayat 4, dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini kamu tegakkan di Gunung Ebal dan kau kapuri. Nah, itu terjemahan Indonesianya ya. Coba kita lihat versi bahasa Ibraninya. Tertulis begini. Wehaya be'avrechem et hayarden takimu et ha'avanim ha'elle asher anoki mitzave etchem hayom behar ebal besadet otam basit. Nah, disebutkan di situ etchem hayom behar ebal. Ya, itu versi bahasa Ibrani yang Taurat Samaria, Taurat Yahudi. Nah, coba cek di situ. Ternyata di dalam versi yang bahasa Ibrani, tapi yang untuk Samaria bunyinya bukan Ebal, tapi merujuk pada Gerizim. Coba perhatikan di sini. Ini ada perkataan Etchem hayom behar Ebal. Disebutkan behar Ebal, Gunung Ebal. Sementara kalau di sini bukan disebut behar Ebal, tapi disebut Etchem hayom behar Gerizim. Ya kan? Di sini disebut behar Gerizim, di sini disebut behar Ebal. Beda. Tempatnya beda. Karena lokasinya beda. Jadi kalau Gunung Gerizim itu di wilayah utara. Sementara kalau di sini menunjukkan memang lokasi yang berbeda. Nah, ini bukan hanya pernyataan dalam kitab Taurat versi Samaria dan versi Yahudi yang beda. Apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri sebetulnya ada indikasi. Ada indikasi. Mungkin Pak Edi pernah membaca bagaimana terjadi dialog antara
Yesus bersama perempuan Samaria. Samaria. Nah, perempuan Samaria. Ketika berdialog dengan perempuan Samaria, perempuan Yahudi ini, kami beribadah di gunung ini, Iya. bukan di Yerusalem. Nah, ini sebetulnya menunjuk pada peristiwa apa? Menunjuk pada peristiwa tempat suci yang dikuduskan oleh dua umat yang berbeda meskipun berpegang pada Torah Yang sama. yang dikatakan sama, padahal tidak sama. Yang satu menunjuk pada Gerizim, Iya. yang satu menunjuk pada Yerusalem. Iya, Moria Nah, tadi. Gunung Moria, yang satu menunjuk pada Gunung Gerizim yang disebut Hamoreh tadi. Memang ini menjadi sebuah tanda bahwa ketika Yesus Kristus hidup pada zamannya, sudah mengetahui bahwa Taurat itu tidak asli. Ada dua versi. Ada dua versi. Versi Samaria bunyinya begini, versi Yahudi bunyinya begitu. Bahkan perempuan Samaria bertanya pada Yesus, di gunung ini atau di gunung sana? Nah, jadi fakta itu sebagaimana yang tertulis, Yesus menguatkan memang terjadi perbedaan Taurat. Dan itu dikuatkan di dalam Al-Quran. Dan Quran menyatakan memang mereka yuharrifuna amma wadhihi. Mereka telah mengganti-ganti itu bukan ungkapan tuduhan menurut Quran, tapi Quran memberikan konfirmasi bahwa memang fakta real Torah itu tidak satu. Torah itu berbeda antara versi Samaria dan versi Yahudi. Yesus pun mengakui itu. Dia mengatakan, memang kamu tidak akan beribadah di gunung ini dan di gunung itu. Tidak sekedar itu Yesus yang dimaksud, tapi berkaitan dengan lokasi wilayah itu, karena teks bacaannya beda. Ya kan? Berarti siapa yang berkata memang Taurat berbeda? Yesus sendiri mengakui itu. Jadi bukan tuduhan Quran menyebutkan Taurat berbeda. Itu baru bicara mengenai versi Yahudi ya. Dan menurut Taurat, Bapak Gereja ini kebetulan saya punya kitab yang penting juga. Ini Ancient Christian Commentary on Scripture, New Testament, volume yang keempat A, terutama membahas mengenai Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, coba Pak Edi cek di dalam pasal keempat ayat 20. Injil Yohanes Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, itu berkaitan dengan perdebatan mengenai apa yang tertulis sebagai teks aslinya. Gunung yang mana yang disebutkan di dalam Taurat itu. Yang satu menyebut Gerizim, yang satu bukan. Nah, perdebatan mengenai keaslian teks Taurat itu dikonfirmasi oleh Bapak Gereja dalam buku ini ya. Ini tentu saja buku ini penting dipahami oleh Muslim, dan juga Nasrani harus punya buku ini seharusnya. Saya mengutip pernyataan apa yang dikatakan oleh Origen. Ini Bapak Gereja awal. Bapak Gereja awal ketika membahas mengenai ayat itu, beliau berkata begini, one must understand the disagreement between the Samaritan and the Jews over the place they consider holy. Jadi ada perbedaan, ada ketidaksepahaman antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria berkaitan dengan tempat suci, tempat yang dianggap suci itu. For the Samaritan worship God on the mountain called Gerizim. Orang-orang Samaria menyembah Tuhan di Gunung Gerizim. Because they consider it to be holy. Karena Gunung Gerizim itu dianggapnya sebagai tempat suci. Moses refers to this mountain in Deuteronomy when he says, Musa merujuk pada kitab Ulangan, nah tadi kita bahas itu, sebagaimana dia berkata dalam kitab tersebut, and Moses command the people in that day saying, this shall stand on Mount Gerizim to bless the people when you have crossed the Jordan. Jadi ketika melintasi sungai Yordan, nah ini menunjuk pada satu gunung yang disebut Gunung Gerizim. Yang ngomong begini bukan saya, ini Origen. Ketika membahas mengenai makna dari ayat yang dimaksud itu. Gunung mana yang dimaksud? Itu Gunung Gerizim. Dan tadi dikuatkan dalam Taurat Samaria. Tertulis teksnya disebut Gunung Gerizim. Ya kan? Jadi fakta real. Bapak Gereja mengatakan memang Taurat ada perbedaan. Yesus sendiri mengatakan memang ada perbedaan. Al-Quran menyebutkan bahwa memang Taurat sudah ada perbedaan-perbedaan karena mereka telah mengubah-ubah itu.
Jadi logikanya itu baru Taurat Samaria dan Taurat Yahudi. Nah, ada lagi, ini buku yang juga penting. Ini sama-sama Yahudi, ya, sama-sama Yahudi, tapi bukan berarti mereka satu, tapi beda. Apa yang dimaksud? Orang Yahudi itu menyebut Taurat Samaria itu sebagai Taurat yang tidak asli. Orang Yahudi ya. Sebaliknya orang Samaria menyebut Taurat Yahudi tidak asli. Nah, bagi orang Yahudi sendiri yang dianggap asli dalam tanda kutip itu disebutkan dengan istilah teks masyora, ya, teks masyora. Jadi istilahnya disebut dengan teks masyora. Teks masyora itu yang kita kenal pada umumnya itu merujuk pada bacaan, versi bacaan Ben Asher. Sementara dalam komunitas Yahudi sendiri sebetulnya itu debatable. Masyora yang betul itu bacaan versi Ben Naftali atau bacaan versi Ben Asher. Ini kebetulan saya punya kitab yang mendaftar perbedaan bacaan antara versi Ben Asher dan Ben Naftali. Ini Ben Asher, ini Ben Naftali. Rigid ini pembahasannya, bukan hanya ini berarti perbedaan sesama orang Yahudi sama Yahudi sendiri. Jadi sama Yahudi sendiri yang bacaannya itu tidak sama. Bukan hanya hurufnya yang tidak sama, kata kadang tidak sama, bahkan kalimat pun ada yang tidak sama. Nah, ini kebetulan kitab yang penting. Ini judul aslinya disebut Kitab Al-Khilaf Alladhi Bain Al-Muallimain Ben Asher wa Ben Naftali. Ini ditulis dalam bahasa Yudeo-Arabik. Jadi ini dokumentasi mengenai perbedaan antara Ben Asher dan Ben Naftali, bacaannya seperti apa. Di sini disebutkan rigid informasinya. Ini mau tidak mau harus dibahas. Tapi kebanyakan kaum Kristiani yang mereka tahu itu versi Ben Asher. Jadi yang dipahami oleh kaum Kristiani pada umumnya itu versi Ben Asher. Mereka tidak pernah tahu versi Ben Naftali seperti apa. Di sini dokumennya ada. Saya kebetulan punya kitab yang penting. Ini saya beli waktu saya berada di kota Fez, Maroko. Itu komunitas Yahudi terbesar di wilayah Afrika Utara. Ini tertulis Torah Nevi'im Vekatsurim. Di dalamnya dibahas mengenai perbedaan bacaan antara versi Masyora Ben Asher dan versi Masyora Ben Naftali. Nah, di sini disebutkan, nah ini disebutkan versi Ben Asher. Di sini disebutkan versi Ben Naftali. Jadi ada dua yang bahkan ada beberapa perbedaan bacaan di sini. Nah, yang bagian bawah yang disebut catatan kaki, ini versi Ben Naftali ditaruh di sini semua. Artinya dianggap sebagai bacaan yang tidak tepat. Sementara yang di sini disebut versi Ben Asher. Padahal kalau dikatakan bacaan yang tidak tepat, berarti ada yang asli, ada yang tidak. Ya kan? Berarti yang asli yang mana? Yang mana? Nah, itu yang diunggulkan adalah versi Ben Asher. Versi Ben Naftali agak dipinggirkan. Makanya ditaruh di catatan kaki. Nah, itu berarti di dalam konteks agama Yahudi sendiri maupun Kristiani seharusnya belajar mengenai versi Ben Naftali seperti apa, versi Ben Asher seperti apa, dan itu mau tidak mau merujuk pada kitab Sefer HaHelufim, kitab Khilaf. Apa itu maksudnya? Kitab mengenai perbedaan bacaan antara versi Masyora. Nah, seperti ini. Nah, ada lagi, nah ini penting juga. Tadi yang saya bilang mengenai ada Taurat Samiriyah. Nah, ini yang versi terjemahan bahasa Arabnya. Yang tadi itu bahasa Ibraninya. Ini yang versi terjemahan bahasa Arabnya. Memang di sini disebutkan Jabal Gerizim, Gunung Gerizim. Ini versi terjemahan bahasa Arabnya. Jadi ini bukan fitnah dan ini bukan sebuah informasi yang salah. Ini informasi yang akurat sesuai dengan dokumen-dokumen seperti ini. Ada lagi ini kitab yang ditulis oleh ini Rabbi Saadia Gaon. Ini tulisan Ibrani, tapi kalau dibaca bukan bahasa Ibrani. Ini bahasa Yudeo-Arabik, bahasa Arab tapi pakai tulisan Ibrani. Ini yang ditulis oleh Rabbi Saadia Gaon. Itu tulisannya adalah Tafsir At-Taurah bil Arabiyyah, Ta'lif Rabino Saadia Gaon bin Yusuf Al-Fayyumi. Ini tulisan dari Saadia Gaon yang membicarakan mengenai Taurat dalam terjemahan bahasa Arab yang tulisan huruf Ibrani.
Nah, kebetulan ini ditulis dalam dua bahasa. Dalam dua bahasa itu di sini. Version Arabe du Pentateuch. Nah, ini bahasa Prancis. Jadi ditulis dalam bahasa Prancis dan ada yang bahasa Ibrani-nya. Ini Pak Ali sekarang sudah menguasai berapa bahasa nih Pak Ali ya? Ya, sekedarnya saja. Ada 10 bahasa ya? Enggak, hanya bisa sekedarnya saja. Untuk yang lebih mendalami keterangan dari Pak Ali bisa beli bukunya ini Pak Ali. Judulnya Discovering the Hebraic Root of Islamic Messiah, dalam bahasa Inggris ya. Yang Dan ingin Malaysia. mendalami masalah agama-agama Semit, Islam, Yahudi dan Kristen, ini bukunya udah terbit dan ini sudah booming di Malaysia. Bisa Anda pesan ke beliau atau hubungi akun saya, nanti bisa pesan di sini. Ini bukunya ya. Oke, tadi sudah diuraikan panjang lebar. Ternyata Taurat yang sudah diramalkan dalam Al-Quran dirubah-rubah, ternyata sudah ditunjukkan bukti-buktinya. Jadi kalau ada kisah-kisah di dalam kitab Taurat, siapa yang disembelih, Ismail atau Ishak? Kalau kita sudah baca dalam kenyataan seperti ini, Anda bisa ambil kesimpulan sendiri. Taurat itu memang penuh dengan cacat. Jadi keasliannya dipertanyakan. Jadi perdebatan siapakah Ismail atau Ishak kah? Kita nggak usah diperdebatkan itu. Yang jelas kita sudah tahu Taurat itu sekarang memang banyak perbedaan. Gitu aja. Yang jelas Al-Quran sudah mengatakan, dan kita sekarang sudah tahu bahwa di dalam kitab suci Al-Quran Taurat sudah dipalsukan atau tidak orisinil gitu ya. Kalau Taurat asli sudah tidak orisinil, bagaimana dengan Bible-nya orang Kristen, Alkitab? Karena di dalam Alkitab ini kitab Taurat juga diambil secara 100% dimasukkan ke sini, yaitu di dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Itu kitabnya orang Yahudi, tetapi langsung dibajak 100%, dianggap itu sebagai kitab suci juga orang Kristen. Orang Kristen harus belajar ini. Ternyata di dalam bahasa-bahasa teks asli Taurat banyak perbedaan. Sementara yang dipakai di dalam terjemahan LAI, dia pakai terjemahan yang mana? Ini membuktikan bahwa Bible banyak cacat. Dalam kita masih membahas masalah kitab Taurat, belum membahas masalah kitab-kitab yang lain. Nanti di seri selanjutnya kita akan bahas. Mungkin begitu Pak Ali ya. Terima kasih atas keterangannya, dan kita akan berjumpa lagi mungkin membahas masalah yang lebih hebat lagi nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.